Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dewa Ridi Kurniawan dengan NIM 202162121195 dari kelas A4. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah metode perancangan arsitektur 1, yaitu proses perancangan arsitektur. Topik pembahasan. Yang pertama, pengertian. Yang kedua, proses pemrograman yang terdiri dari identifikasi masalah, konsep, skematik desain. Yang ketiga, konsep arsitektur. Yang keempat, teknik presentasi. Yang kelima, penyusunan program ruang. Dan yang keenam, tapak, analisis tapak. Desain dalam arsitektur adalah menghubungkan segala kondisi lingkungan sekitar menjadi sebuah perencanaan dan perancangan. Dalam hal ini adalah bangunan. Arsitektur merupakan cabang ilmu yang dapat menyentuh cabang ilmu lainnya karena dalam mendesain seorang arsitek harus memahami dan menganalisis kondisi sekitar yang tentunya akan bertemu dengan ilmu baru yang akan menjadi aspek dari perancangan. Program arsitektur. Program arsitektur atau programming merupakan proses mengidentifikasi dan mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan desain dari sebuah fasilitas dan mengkomunikasikan persyaratan pemberi tugas kepada perancang atau arsitek. Tujuan program arsitektur yaitu meningkatkan ketelitian, desain lebih imajinatif, proses menjadi lebih sistematis, pengambilan keputusan lebih mudah, faktor-faktor desain lebih tepat, dan juga waktu desain lebih singkat. Selanjutnya, proses pemrograman. Program arsitektur dapat dijelaskan sebagai seluruh hal yang dibutuhkan dalam proses perencanaan dan perancangan arsitektur, mulai dari pengumpulan data sampai dengan penentuan konsep yang distrukturkan ke dalam suatu rencana atau plan. Menurut William Pena, proses desain secara keseluruhan terdiri dari dua langkah, yaitu programming dan juga schematic design. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, permasalahan. Permasalahan merupakan uraian dari masalah yang dikaji atau diteliti untuk mencapai hasil. Selanjutnya, referensi. Referensi adalah segala bentuk teori atau argumentasi digunakan untuk menunjang dan mempertegas sebuah ide gagasan. Selanjutnya, analisis data. Melakukan analisis data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data melalui observasi dan kepustakaan. Konsep desain. Konsep diartikan sebagai abstraksi dari ciri-ciri suatu untuk mempermudah komunikasi antar manusia dan memungkinkan manusia untuk berpikir. Selanjutnya, visualisasi desain. Visualisasi desain merupakan tahap dalam merealisasikan konsep desain dalam bentuk gambar 2D maupun 3D. Selanjutnya, konsep desain. Konsep desain adalah suatu jalan yang harus dilalui dalam urutan perancang. Konsep juga berfungsi untuk menghasilkan ekspresi dalam wujud perancangan. Jenis-jenis konsep desain. Yang pertama ada pragmatic desain, merupakan desain yang didasarkan pada penggunaan bahan bangunan dan dilakukan dengan cara coba atau trial and error. Yang kedua, iconic design, merupakan desain yang menggunakan bentuk-bentuk secara historis yang telah ada serta telah diterima oleh masyarakat luas. Yang ketiga yaitu analogical design, merupakan desain yang didasarkan atas analogi tertentu. Analogi yang digunakan misalnya seperti bentuk-bentuk alam. Yang terakhir, canonic design, merupakan desain yang menggunakan sumbu-sumbu grid yang membentuk suatu modul desain dan konstruksi. Selanjutnya, schematic design. Schematic design merupakan suatu tahapan atau proses yang ditujukan untuk memenuhi tujuan dan kebutuhan proyek. Desain skematik. Tujuan desain skematik yaitu dibuatnya desain skematik ini untuk memastikan bahwa arsitek benar-benar telah memahami arahan dan keinginan klien yang berkaitan dengan fungsi dan estetika bentuk bangunan. Yang pertama, mewujudkan kebutuhan homeowner, mendiskusikan dengan homeowner bagaimana sistem ruang yang akan didesain dan menjadi solusi dalam timbulnya permasalahan. Yang kedua, menentukan lokasi rancangan desain. Desain skematik juga bertujuan untuk menentukan lokasi setiap ruangan. Yang ketiga, menggunakan bubble diagram. Diagram ini bertujuan untuk memaparkan dan menggambarkan hubungan antara ruang, lokasi, dan akses terhadap setiap ruangan. Yang keempat, merancang kebutuhan desain. Desain skematik juga dapat merancang kebutuhan bahan dalam rancangan desain.
Dalam hal ini, desain skematik dapat menggambarkan produk apa saja yang digunakan dalam bangunan serta memperhatikan aspek-aspek sosial yang berhubungan dengan rancangan desain selanjutnya. Konsep arsitektur. Konsep dalam arsitektur mengemukakan suatu gagasan, pendapat, dan pengamatan. Konsep juga mengembangkan suatu cara khusus bahwa syarat-syarat, suatu rencana, konteks, dan keyakinan dapat digabungkan bersama. Jadi konsep merupakan suatu bagian yang cukup penting dari perencanaan arsitektur. Berikut ini contoh penerapan arsitektur metafora. Konsep metafora adalah konsep yang menggunakan perbandingan suatu desain dengan suatu objek. Contohnya pada bangunan ini, yaitu bangunan Busan Opera House atau UDA. Bangunan ini menggunakan kerangka ikan dalam desain bangunannya. Selanjutnya, teknik presentasi. Dalam teknik presentasi, terdapat 4 hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu skema warna, penggunaan font, olah gambar, dan juga olah animasi. Selanjutnya, penyusunan program ruang. Penyusunan program ruang terbagi atas 5. Yang pertama, merumuskan tujuan, yaitu mengetahui dan memahami tujuan dari munculnya sebuah karya arsitektur. Yang kedua, mengumpulkan fakta dan menganalisis. Menjelaskan kondisi tapak dengan menganalisis data tentang iklim, penduduk, ekonomi, rencana tata ruang, KDB, dan lainnya. Yang ketiga ada konsep pragmatik. Konsep tipe program mengacu pada ide-ide abstrak yang dimaksud terutama sebagai solusi fungsional untuk masalah kinerja klien. Yang keempat, merumuskan kebutuhan. Menganalisis mencakup serangkaian pelaku, aktivitas, kebutuhan ruang, tuntutan ruang, dan lain sebagainya. Yang kelima, ada permasalahan arsitektural, yaitu memiliki 2 kata kunci, yaitu kondisi dan arahan. Selanjutnya, analisis tapak. Analisis tapak adalah sebagian tahap dalam merancang sebuah objek perancangan berdasarkan fakta empiris berupa kondisi existing tapak. Analisis tapak ini juga bertujuan untuk menyesuaikan objek perancangan dengan kondisi existing tapak dengan tanggapan yang terdiri dari beberapa alternatif. Dalam menganalisis tapak, terdapat beberapa aspek-aspek penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu analisa kebisingan. Jika kita melakukan analisa kebisingan, maka kita dapat mengetahui di antara ruangan tersebut yang mana ruangan tersebut bersifat private ataupun tidak boleh terdapat kebisingan dan lain sebagainya. Yang kedua ada analisa sirkulasi. Yang ketiga analisa arah angin. Yang keempat analisa sinar matahari. Yang kelima analisa pandangan. Yang keenam analisa sumber listrik. Yang ketujuh analisa sumber air bersih. Dan yang terakhir analisa drainase. Baik, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om.